Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Wanita adalah lambang kesucian. Kecantikannya membuat orang terpesona. Dan orang-orang yang ada di sekitarnya merasa sungguh sangat nyaman, khususnya hatinya. Wanita juga adalah lambang pemberi kehidupan. Oleh karena dalam karunia Tuhan, setiap insan manusia terlahir oleh wanita. Itu sebabnya kumpulan manusia sering dilambangkan dengan wanita. Misalnya ada istilah ibu kota, tidak ada istilah bapak kota. Nah, wanita juga sering menjadi inspirasi cinta, kasih sayang yang tulus kepada keluarga, memberikan kehidupan. Tetapi wanita juga sering dianggap sebagai tokoh yang lemah, karena secara kekuatan fisik memang umumnya pria lebih berotot dan perkasa. Kitab Wahyu memberikan satu penglihatan yang penting tentang seorang wanita. Disebutkan, perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Siapa dia? Kenapa dia? Ini adalah gambaran nubuatan tentang sekelompok orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka menjadi sasaran serangan setan. Dalam kurun waktu yang tertentu, yaitu selama 1260 hari, umat Tuhan ini akan tersembunyi, tidak tampil, cenderung untuk menjadi sasaran aniaya. Dan selama waktu nubuatan 1260 hari, setan berusaha untuk memusnahkan umat Tuhan dari atas muka bumi ini. Nubuatan 1260 adalah penting, saudara, karena diulang-ulangi kemunculannya. Era ini paralel dengan sebutan satu masa, dua masa, dan setengah masa yang ada di dalam kitab Wahyu 12 ayat 14. Nubuatan yang sama ini menggambarkan periode waktu yang sama yang terdapat juga di dalam Daniel pasal 7 ayat 25, Wahyu 11 ayat 2, 3, dan Wahyu 13 ayat yang kelima. Apabila kita menerapkan perhitungan nubuatan, yaitu dengan prinsip satu hari adalah sama dengan satu tahun, seperti yang dikatakan dalam Bilangan 14 ayat 34 dan Yehezkiel pasal 4 ayat 4 sampai 6, maka itu berarti bahwa selama 1260 tahun, wanita yang cantik dan kudus tetapi lemah ini menjadi sasaran serangan setan. Andrews University Study Bible menyatakan, para penafsir Alkitab historis umumnya melihat bahwa periode 1260 hari nubuatan itu berarti 1260 tahun literal. Dan di dalam sejarah itu terjadi pada tahun 538 hingga 1798 Masehi. Nah, kalau Anda belajar sejarah, sangat jelas itu memang adalah era ketika gereja Kristen sedang dalam kondisi yang kacau, rusak, gelap. Itu adalah era ketika para pencari kebenaran, para pemelihara kesucian hidup, para pencinta firman Tuhan ditindas, dianiaya, dan dibantai. Hebatnya, usaha setan untuk memusnahkan umat Tuhan dan kebenaran yang mereka warisi dari Yesus tidak berhasil. Setelah berakhir era nubuatan 1260 hari, maka reformasi datang. Tuhan membangkitkan Martin Luther dan kawan-kawan. Kebenaran yang menang di tangan Yesus tetap menang melalui umatnya. Tuhan terus memiliki umat yang setia kepadanya di bumi. Saudara, sejak era 1260 tahun itu, sang wanita atau umat Tuhan tidak tersembunyi lagi. Mereka tampil dengan berani. Alkitab dicetak, disebarkan, bahkan sekarang dikumandangkan dengan jelas dan tegas melalui berbagai teknologi media canggih di televisi, radio, YouTube, websites, Instagram, TikTok, Facebook, dan lain-lain. Saudara, perjalanan iman dan hidup kita, Anda dan saya adalah seperti wanita yang kudus di dalam kitab Wahyu ini. Setan akan terus berusaha untuk menghancurkan kekudusan kita, menyusahkan hidup kita, bahkan mencoba menganiaya kita. Tetapi
jangan takut. Terbukti Tuhan terus menjaga umat-Nya. Mungkin untuk seketika waktu kita akan tersembunyi. Mungkin kita bahkan dihantui ketakutan-ketakutan, dipenuhi bayang-bayang gelap. Tetapi bertahanlah. Yesus sudah menang. Kita punya kemenangan. Apapun situasi kita sekarang, ini adalah era untuk kita keluar, ungkapkan, dan tebarkan kemuliaan Tuhan. Sebarkan kasih Allah ke seluruh dunia dengan teknologi high-tech maupun low-tech. Apa itu low-tech? Itu adalah ungkapan kehidupan kesucian pribadi yang nyata di hadapan semua orang. Itu keren.